Halo, Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Senang sekali kembali saya bertemu dengan Bapak Ibu untuk mengajak, mendorong Bapak Ibu bersama-sama saya berdoa, syafaat, bersaat teduh, membaca firman Tuhan hari demi hari. Saya lebih dulu mau minta maaf, kemarin saya tidak bisa merekam saat teduh saya karena satu dan lain hal. Tetapi jangan khawatir, saya saat teduh hari ini tidak saya lompati pembacaan firman yang lalu, jadi kita tetap pembacaan firmannya berurutan ya. Saya minta maaf sekali lagi, kemarin saya tidak bisa merekam saat teduh saya. Nah, saudara yang kasih Tuhan, semoga walaupun saya tidak merekamnya, saudara tetap bersaat teduh secara pribadi dengan konsisten untuk datang kepada Tuhan. Mari sekarang saya ajak saudara pagi yang indah ini untuk bersaat teduh, datang kepada Tuhan. Kita nyanyikan sebuah lagu yang begitu indah, Yesus, Kau anugerah terindah dalam hidupku. Haleluya. Lagu ini sangat indah sekali liriknya ya. Semoga kita bisa menyanyikan bagaikan kita sedang berkata-kata kepada Tuhan. Kau tahu hatiku Tuhan, Kau tahu rinduku Tuhan, Kau tahu harapku, Kau tahu mimpiku di dalam-Mu Tuhan. Dalam setiap jalanku, dalam setiap langkahku, hanya Kau Tuhan yang ku andalkan menghadapi semua. Yesus, Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku. Anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus, Kau terbaik. Yesus, Kau termanis di dalam hidupku. Luar biasa. Kau tahu hatiku Tuhan, Kau tahu rinduku Tuhan, Kau tahu harapku, Kau tahu mimpiku di tangan-Mu Tuhan. Dalam segenap jalanku, dalam setiap langkahku, hanya Kau Tuhan yang ku andalkan menghadapi semua. Yesus, Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku. Anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus, Kau terbaik. Yesus, Kau termanis di dalam hidupku. Kau tahu hatiku Tuhan, Kau tahu rinduku Tuhan, Kau tahu harapku,
berjalan setiap langkah. Kau Tuhan andalkan menghadapi semua. Yesus, Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap langkahku. Anugerah-Mu selalu mempesona. Yesus, Kau terbaik. Yesus, Kau termanis di dalam hidup. Yesus, Kau anugerah terindah dalam hidup. Kau sungguh berarti di setiap jalanku. Anugerah-Mu mempesonaku. Yesus, Kau terbaik. Yesus, Kau termanis di dalam hidup. Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalan. Anugerah-Mu selalu mempesona. Yesus, Kau terbaik. Yesus, Kau termanis di dalam hidup. Yesus, Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap langkahku. Anugerah-Mu selalu mempesona. Yesus, Kau terbaik. Yesus, Kau termanis di dalam hidup. Kau sungguh berarti
selalu mempesonaku. Yesus kau terbaik, Yesus kau termanis di dalam hidupku. Haleluya, Yesus kau terbaik, kau termanis Yesus. Oh Yesus, Yesus, haleluya, haleluya. Haleluya, Yesus kau termanis, kau terindah untuk selamanya, Tuhan. Oh Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sungguh kaulah anugerah terindah dalam hidup kami. Boleh mengenalmu itulah anugerah terindah dalam hidup kami. Boleh menyembahmu itulah anugerah terindah dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Ampuni kesalahan dosa pelanggaran kami. Ya seringkali begitu banyak di hadapan-Mu. Namun kami bersyukur Kau selalu mengampuni dan masih mengampuni kami. Bahkan masih memberi kami kesempatan untuk mendekat di hadapan Tata-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur padamu. Sungguh Kaulah anugerah terindah dalam hidup kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kiranya Tuhan pimpin kami lebih dalam membaca Alkitab, dalam merenungkan kebenaran-kebenaran firman. Kiranya Tuhan berbicara, bahkan dalam kami berdoa syafaat, kiranya Tuhan mendengar doa kami. Kiranya Tuhan berkenan atas doa-doa permohonan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin, puji Tuhan. Baik Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita akan melanjutkan pembacaan Alkitab kita, yang mana oleh kasih karunia Tuhan kita sudah sampai pada Injil Lukas pasalnya yang ke-8 ya. Injil Lukas pasal yang ke-8, ada banyak ayat di sini. Bapak Ibu saya ajak untuk membaca dari Alkitabnya juga masing-masing ya. Lukas pasal yang ke-8, perempuan-perempuan yang melayani Yesus. Tidak lama sesudah itu Yesus berjalan berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa memberitakan Injil Kerajaan Allah. Ke-12 muridnya bersama-sama dengan dia dan juga beberapa orang perempuan yang telah disembuhkan dari roh jahat atau berbagai penyakit, yaitu Maria yang disebut Magdalena yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat, Yohana istri Kusa bendahara Herodes, Susana dan banyak perempuan lain. Perempuan-perempuan ini melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Perumpamaan tentang seorang penabur. Ketika orang banyak berbondong-bondong datang, yaitu orang-orang yang dari kota ke kota menggabungkan diri pada Yesus, berkatalah ia dalam suatu perumpamaan. Adalah seorang penabur keluar untuk menaburkan benihnya. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu diinjak orang dan burung-burung di udara memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu dan setelah tumbuh ia menjadi kering karena tidak mendapat air. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri dan semak itu tumbuh bersama-sama dan menghimpitnya sampai mati.
Dan sebagian lagi jatuh di tanah yang baik dan setelah tumbuh berbuah 100 kali lipat. Setelah berkata demikian, Yesus berseru, "Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar." Murid-muridnya bertanya kepadanya apa maksud perumpamaan itu. Lalu ia menjawab, "Kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan Allah, tetapi kepada orang-orang lain hal itu diberitakan dalam perumpamaan, supaya sekalipun memandang mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar mereka tidak mengerti. Inilah arti perumpamaan itu. Benih itu ialah firman Allah. Yang jatuh di pinggir jalan itu ialah orang yang telah mendengarnya. Kemudian datanglah iblis lalu mengambil firman itu dari dalam hati mereka, supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Yang jatuh di tanah yang berbatu-batu itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menerimanya dengan gembira, tetapi mereka itu tidak berakar. Mereka percaya sebentar saja, dan dalam masa pencobaan mereka murtad. Yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang telah mendengar firman itu, dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup, sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Perumpamaan tentang pelita. Tidak ada orang yang menyalakan pelita lalu menutupinya dengan tempayan atau menempatkannya di bawah tempat tidur, tetapi ia menempatkannya di atas kaki dian, supaya semua orang yang masuk ke dalam rumah dapat melihat cahayanya. Sebab tidak ada sesuatu yang tersembunyi yang tidak akan dinyatakan, dan tidak ada sesuatu yang rahasia yang tidak akan diketahui dan diumumkan. Karena itu perhatikanlah cara kamu mendengar, karena siapa yang mempunyai kepadanya akan diberi, tetapi siapa yang tidak mempunyai daripadanya akan diambil juga apa yang ia anggap ada padanya. Yesus dan sanak saudaranya. Ibu dan saudara-saudara Yesus datang kepadanya, tetapi mereka tidak dapat mencapai dia karena orang banyak. Orang memberitahukan kepadanya, "Ibumu dan saudara-saudaramu ada di luar dan mereka ingin bertemu dengan engkau." Tetapi ia menjawab mereka, "Ibuku dan saudara-saudaraku ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan melakukannya." Angin ribut diredakan. Pada suatu hari Yesus naik ke dalam perahu bersama-sama dengan murid-muridnya, dan ia berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang danau." Lalu bertolaklah mereka. Dan ketika mereka sedang berlayar, Yesus tertidur. Sekonyong-konyong turunlah taufan ke danau sehingga perahu itu kemasukan air dan mereka berada dalam bahaya. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, "Guru, guru, kita binasa." Ia pun bangun lalu menghadik angin dan air yang mengamuk itu. Dan angin dan air itu pun reda dan danau itu menjadi teduh. Lalu katanya kepada mereka, "Di manakah kepercayaanmu?" Maka takutlah mereka dan heran, lalu berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga ia memberi perintah kepada angin dan air dan mereka taat kepadanya?" Yesus mengusir roh jahat dari orang Gerasa. Lalu mendaratlah Yesus dan murid-muridnya di tanah orang Gerasa yang terletak di seberang Galilea. Setelah Yesus naik ke darat, datanglah seorang laki-laki dari kota itu menemui dia. Orang itu dirasuki oleh setan-setan dan sudah lama ia tidak berpakaian dan tidak tinggal dalam rumah, tetapi dalam pekuburan. Ketika ia melihat Yesus, ia berteriak lalu sungguh di hadapannya dan berkata dengan suara keras, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, Anak Allah yang Maha Tinggi? Aku memohon kepadamu supaya engkau jangan menyiksa aku." Ia berkata demikian sebab Yesus memerintahkan roh jahat itu keluar dari orang itu. Karena sering roh itu menyeret-nyeret dia, maka untuk menjaganya ia dirantai dan dibelenggu. Tetapi ia memutuskan segala pengikat itu dan ia dihalau oleh setan itu ke tempat-tempat yang sunyi. Dan Yesus bertanya kepadanya, "Siapakah namamu?" Jawabnya, "Legion," karena ia kerasukan banyak setan. Lalu setan-setan itu memohon kepada Yesus supaya ia jangan memerintahkan mereka masuk ke dalam jurang maut. Adalah di sana sejumlah besar babi sedang mencari makan di lereng gunung. Lalu setan-setan itu meminta kepada Yesus supaya ia memperkenankan mereka memasuki babi-babi itu. Yesus mengabulkan permintaan mereka. Lalu keluarlah setan-setan itu dari orang itu dan memasuki babi-babi itu. Kawanan babi itu terjun dari tepi jurang ke dalam danau lalu mati lemas. Setelah penjaga-penjaga babi itu melihat apa yang telah terjadi, mereka lari lalu menceritakan hal itu di kota dan di kampung-kampung di sekitarnya. Kampung-kampung sekitarnya, ya. Dan keluarlah orang-orang untuk melihat apa yang telah terjadi. Mereka datang kepada Yesus dan mereka menjumpai orang yang telah ditunggalkan setan-setan itu duduk di kaki Yesus. Ia telah berpakaian dan sudah waras, maka takutlah mereka. Orang-orang yang telah melihat sendiri hal itu memberitahukan kepada mereka bagaimana orang yang dirasuk setan itu telah diselamatkan. Lalu seluruh penduduk daerah Gerasa meminta kepada Yesus supaya ia meninggalkan mereka, sebab mereka sangat ketakutan. Maka naiklah ia ke dalam perahu lalu berlayar kembali.
Dan orang yang telah ditinggalkan setan-setan itu meminta supaya ia diperkenankan menyertainya. Tetapi Yesus menyuruh dia pergi, katanya, "Pulanglah ke rumahmu dan ceritakanlah segala sesuatu yang telah diperbuat Allah kepadamu." Orang itu pun pergi mengelilingi seluruh kota dan memberitahukan segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya. Yesus membangkitkan anak Yairus dan menyembuhkan seorang perempuan yang sakit pendarahan. Ketika Yesus kembali, orang banyak menyambut dia sebab mereka semua menanti-nantikan dia. Maka datanglah seorang yang bernama Yairus. Ia adalah kepala rumah ibadat. Sambil tersungkur di depan kaki Yesus, ia memohon kepadanya supaya Yesus datang ke rumahnya karena anaknya perempuan yang satu-satunya yang berumur kira-kira 12 tahun hampir mati. Dalam perjalanan ke situ, Yesus didesak-desak orang banyak. Adalah seorang perempuan yang sudah 12 tahun menderita pendarahan dan yang tidak berhasil disembuhkan oleh siapapun. Yang maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya, dan seketika itu juga berhentilah pendarahannya. Lalu kata Yesus, "Siapa yang menjamah aku?" Dan karena tidak ada yang mengakuinya, berkatalah Petrus, "Guru, orang banyak mengurumuni dan mendesak engkau." Tetapi Yesus berkata, "Ada seorang yang menjamah aku sebab aku merasa ada kuasa keluar dari diriku." Ketika perempuan itu melihat bahwa perbuatannya itu ketahuan, ia datang dengan gemetar, tersungkur di depannya dan menceritakan kepada orang banyak apa yang sebabnya yang menjamah dia, dan bahwa ia ketika itu juga menjadi sembuh. Maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat." Ketika Yesus masih berbicara, datanglah seorang dari kepala rumah ibadat itu dan berkata, "Anakmu sudah mati, jangan lagi engkau menyusah-nyusahkan guru." Tetapi Yesus mendengarnya dan berkata kepada Yairus, "Jangan takut, percaya saja, anakmu akan selamat." Setibanya di rumah Yairus, Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut masuk dengan dia kecuali Petrus, Yohanes dan Yakobus dan ayah anak itu serta ibunya. Semua orang menangisi dan meratapi anak itu, akan tetapi Yesus berkata, "Jangan menangis, ia tidak mati tetapi tidur." Mereka menertawakan dia karena mereka tahu bahwa anak itu telah mati. Lalu Yesus memegang tangan anak itu dan berseru, katanya, "Hai anak, bangunlah." Maka kembalilah roh anak itu dan seketika itu juga ia bangkit berdiri. Lalu Yesus menyuruh mereka memberi anak itu makan. Dan takjublah orang tua anak itu, tetapi Yesus melarang mereka memberitahukan kepada siapapun juga apa yang terjadi itu. Puji Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, apa yang Tuhan taruh dalam hati saya hari ini tercatat dalam ayat yang ketiga, ya. Yohana istri Kusa, bendahara Herodes, Susana dan banyak perempuan lain. Perempuan-perempuan ini melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pada masa Yesus hidup, budaya di Israel pada waktu itu adalah budaya patrilineal. Artinya laki-laki yang mengambil alih semuanya, laki-laki yang diutamakan, kira-kira seperti itu ya. Sehingga pada waktu itu ya memang perempuan-perempuan tidak umum. Kalau perempuan-perempuan itu lebih laki-laki, yang bekerja umumnya adalah laki-laki, intinya begitu. Tetapi menarik di sini, sekalipun di tengah segala keterbatasan budaya yang ada pada waktu itu, tidak menghalangi perempuan-perempuan ini untuk melayani Yesus. Menarik ya, mereka tetap mencari cara untuk bisa melayani Yesus. Dan akhirnya mereka menemukan, kalau kita lihat, mereka melayani Yesus dengan kekayaan mereka. Apa yang menarik di sini adalah, bagi saya begini, orang yang memang cinta Tuhan, orang yang memang mau beribadah kepada Tuhan, orang yang memang mau melayani Tuhan, selalu akan menemukan cara untuk bisa beribadah, melayani Tuhan, mencari Tuhan. Sekali lagi, orang yang cinta Tuhan akan selalu menemukan cara untuk beribadah, melayani Tuhan, mencari Tuhan. Selalu akan menemukan caranya. Tetapi sebaliknya, orang yang tidak terlalu ingin melayani Tuhan, mungkin sebetulnya hanya karena disuruh dan lain sebagainya gitu ya, belum betul-betul ingin melayani Tuhan, belum dari hati yang terdalam, akan selalu menemukan
alasan. Sekali lagi, akan selalu menemukan alasan untuk tidak beribadah atau melayani. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, kalau hari ini kita benar-benar memang mau mendekat pada Tuhan, kita akan selalu menemukan cara untuk itu. Kalau kita menganggap mendekat pada Tuhan, beribadah, melayani Tuhan adalah sesuatu yang sangat penting, kita akan selalu menemukan cara, kita akan selalu berjuang berusaha untuk dapat mencapai hal itu. Dan saya percaya Tuhan yang melihat kerinduan hati kita, Tuhan akan membuka jalan sehingga keinginan kerinduan kita akan dapat terlaksana. Pertanyaannya, seberapa rindu saudara melayani, beribadah, ataupun datang kepada Tuhan? Mari kita akan bersama datang kepada Tuhan. Biarlah firman hari ini menjadi perenungan buat kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Mari kita akan datang bersama pada Tuhan. Terima kasih Bapa buat kebenaran firman yang telah Kau berikan buat kami, Tuhan. Biar Tuhan tolong kami memiliki kesungguhan di dalam beribadah, melayani, datang kepada-Mu, Tuhan. Karena Kau memang adalah Allah yang layak menerima kemuliaan, hormat, pujian, dan sembah. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga datang padamu Tuhan dalam doa syafaat kami. Mari kita akan berdoa syafaat untuk nama-nama yang kita kenal, di mana orang-orang ini mungkin belum percaya Yesus. Mari kita akan bawa mereka dalam doa supaya Tuhan berkasih karunia menolong mereka untuk boleh percaya pada Yesus. Haleluya. Kristus atau karena kebenaran firman. Tuhan tolong mereka. Kalau boleh lepaskan mereka dari aniaya dan penderitaan yang berat itu Tuhan. Berikan mereka kekuatan. Beri kami percaya pada kuasa-Mu, keputusan-Mu, bahwa Kau tahu yang terbaik. Dan kami tetap berserah pada-Mu Tuhan. Kami juga berdoa bagi bangsa negara kami Indonesia Tuhan. Ampuni lebih dulu kiranya kesalahan pendahulu bangsa kami, pemimpin bangsa kami, bahkan kami umat-Mu di Indonesia ini Tuhan. Ampuni kami. Berikan kiranya damai, sejahtera atas Indonesia, kesehatan atas Indonesia. Pertolongan-Mu kiranya Kau nyatakan atas Indonesia Tuhan. Bahkan kiranya Kau tolong Tuhan agar banyak jiwa dimenangkan bagi nama Kristus Yesus Tuhan kami di Indonesia. Tuhan tolong bangsa negara kami. Tuhan, kami juga berdoa untuk hamba-Mu maupun setiap orang yang disebut pendeta, hamba Tuhan, gembala sidang, evangelis, pengikut Injil, memiliki gelar kependetaan, gelar teologi, dan lain sebagainya. Tuhan, kami berdoa kiranya Tuhan tutup bungkus kami dan keluarga kami, sehingga kami tetap memiliki hati yang tulus di hadapan. Berikan kami hati yang tulus Tuhan. Jauhkan kami dari hati yang busuk. Hanya Tuhan tolong agar seisi rumah tangga kami mempermuliakan nama Tuhan. Tuhan kiranya juga memperlengkapi kami
dengan kuasa kemampuan yang daripada Tuhan, sehingga kami boleh lebih efektif dalam melayani Tuhan. Kami berdoa kiranya Tuhan juga mencukupkan apa yang kami perlukan. Dalam nama Yesus, Tuhan tolong agar jangan satupun dari kami yang mempermalukan nama-Mu Tuhan. Tolong berikan kami hati yang tulus, tegar menghadapi apapun, untuk tetap mempermuliakan nama Tuhan. Dan kami juga berdoa bagi jemaat-jemaat yang kami gembalakan Tuhan. Kiranya Tuhan berikan pertumbuhan rohani yang baik pada mereka. Kami berdoa untuk jemaat-jemaat yang kami gembalakan, kami layani Tuhan, berikan pertumbuhan rohani, kesehatan rohani yang baik. Jaga lindungi mereka selalu, berkati mereka selalu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur padamu Tuhan. Dan sekarang Tuhan kami berdoa bagi yang sakit di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa bagi saudara-saudari kami yang sakit Tuhan. Saat ini kiranya Kau jamah, Kau tolong mereka yang sakit ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kuasa jamahan Allah menjamah mereka, menyembuhkan mereka. Kami percaya Tuhan punya kuasa yang ajaib. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami juga berdoa bagi setiap orang yang di dalam masalah. Ampuni kesalahan dosa pelanggaran kami Tuhan. Kalau masalah ini terjadi karena kesalahan-kesalahan kami, ampuni kami umat-Mu Tuhan. Dan berikan kami kekuatan untuk kami mampu bertobat. Dan kalau masalah ini karena memang Tuhan punya rencana, kami berdoa dalam nama Yesus, berikan kami kemenangan. Bahkan jadikan kami lebih daripada pemenang, sampai kami melihat kemuliaan Allah dinyatakan dalam hidup kami. Dan sekarang kami berdoa juga bagi saudara-saudara kami yang terikat oleh dosa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala kuasa kegelapan, kuasa iblis yang mengikat anak-anak Tuhan di dalam belenggu-belenggu dosa, kami ikat, kami patahkan, kami usir kau keluar di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup dan berkuasa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami ikat, kami patahkan, kami usir kau keluar dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa Allah menaungi kami anak-anak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya. Dan sekarang Bapak Ibu Saudara sekalian kasih Tuhan, saya berikan kesempatan kita untuk berdoa bagi pergumulan doa kita pribadi, lepas pribadi masing-masing. Haleluya. Baik sudah ya, sekarang Tuhan, kiranya Tuhan sertai kami sepanjang hari ini. Kiranya Tuhan memberkati keluarga kami, pekerjaan kami, dan pelayanan kami. Tolong kami yang lemah ini Tuhan, agar dalam segala perkara kami hidup menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati saudara.